biasanya itu yang terlalu dikejar tuh malah nggak dapat. Oh betul, itu tuh Semuanya selamat datang di podcast. Kayaknya pernah itu. Satu bulan 3.000 Tolong tuh alumni dibayar rata. rumor-rumornya kagak gitu. ANJAY Anjay. Sampai jumpa. Selamat datang di podcast Ganesha. Dan kali ini aku Hasan jadi host di podcast ketiga, dan tentunya aku nggak sendirian di sini karena aku udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, salah satu siswa SMA 3 Pekalongan yang telah berhasil diterima di salah satu kampus PTN melalui jalur SNMPTN. Ada Haris. Halo. Wah, luar biasa. Oke Haris, gimana nih kabarnya Haris? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa. Ngomong-ngomong nih, tadi aku udah kasih tahu bahwa kamu adalah salah satu siswa SMA 3 Pekalongan yang berhasil diterima melalui jalur SNMPTN. Kalau boleh tahu nih, diterima di mana dengan jurusan apa? Unsud HI. Unsud HI ya, hubungan internasional. Oke, sebelum itu aku mau tanya dulu nih. Pas awal mula nih ada pemberitahuan tentang pendaftaran SNMPTN itu gimana sih responnya Haris sendiri gitu? Kalau enggak gimana sih kayak apa sih SNMPTN gitu menurut Haris sendiri gitu pas waktu itu? Jadi gini mas, awal SNMPTN ku emang aku tuh udah pingin banget pingin ngambil itu. Soalnya itu emang jalur pertama. Iya jalur pertama benar. Jalur paling enak tanpa tes. Iya betul. Terus? Terus kalau udah keterima kan Rada tenang ya karena emang SNMPTN itu jalur awal tanpa tes. Hanya cuman ngisi-ngisi nilai-nilai aja gitu. Oke. Pas waktu itu tahapannya gimana tuh di sekolah ini? kan awal mula pertama tuh kan diseleksi lewat nilai rapot dari semester 1 sampai 5. 1 sampai 5 terus? Yang ngasih tahu pengumuman kan siapa? BK. BK, dari BK-nya. Yang IPS tuh sekitar 4 berapa sih ya? 4 tuh ya, berapa? 140-an gitu. Enggak 100 orang doang. 100 IPA orang. 70, Ya. IPS 28. Tuh. Itu yang diterima untuk daftar SNMPTN untuk tahap selanjutnya ya. Oke, terus tahap selanjutnya ngapain tuh setelah diumumin yang itu? Disuruh validasi nilai dulu. Validasi nilai. Dari nilai semester 1 sampai 5. Cuy. 1 sampai 5. Terus habis validasi ngapain aja nih? Langsung ke tahap pemilihan jurusan. Pemilihan jurusan. Oke, ngomong-ngomong tentang pemilihan jurusan. Awalnya nih sebelum Haris diterima di HI Unsud, itu awalnya milihnya apa nih? Ilmu politik. Ilmu politik. Aku lebih ke ilmu politik ya sini. Wah, lebih suka ilmu politiknya ya ternyata. Target kerja tuh malah enggak dapat. Oh, jadi emang lebih sebenarnya tertariknya ke ilmu politik, tapi ternyata keterima ke pilihan yang kedua. Enggak, yang HI pilihan pertama. Oh, malah HI itu pilihan pertama. Yang kedua ilmu politik. Ilmu politiknya malah pilihan kedua. Tapi sama-sama di Unsud. Sama-sama di Unsud. Oh, luar biasa. Kenapa sih ngomong-ngomong kenapa kok lebih tertarik ke ilmu politiknya? Soalnya kayak pingin tahu kan politik Indonesia tuh masih kacau. Wah, berarti emang mau jadi generasi politik ya. Luar biasa sekali. Berarti tapi sebenarnya kalau HI itu juga sebenarnya berbicara tentang politik loh. Iya, politik. Cuma kan lebih ke politik luar negeri. Oh gitu. Berarti bahkan Haris sebelum ngambil pilihan pun udah tahu nih ya prospek-prospeknya kira-kira mau gimana, kenapa sih harus ngambil HI atau kenapa harus ngambil ilmu politik gitu. Kalau sebelum itu deh, apa yang Haris ketahui tentang HI sendiri gitu? Lebih ke kayak pelajari politik luar negeri, terus hubungan internasional kayak misal kedutaan besar gitulah. Duta besar gitu ya. Kalau HI gitu kan terkenalnya kayak mahasiswanya harus pintar bahasa Inggris nih. Betul. Nah, kalau Haris sendiri percaya nggak sih dengan rumor itu atau ya udahlah terabas aja gitu? Ya percaya sih mas, cuman kan paling kan nanti pakai kayak tinggal kebutuhannya gimana sih bahasa Inggris tuh. Kalau emang kita mau ambil yang kayak reguler kan biasanya nggak yang bahasa Inggris banyak banget ya, tapi emang karena HI itu hubungannya dengan internasional pasti akan ada bahasa asingnya yang harus dikuasai gitu ya. Sesuai kebutuhan juga pasti kan. Berarti Haris kalau untuk bahasa Inggrisnya lumayan ya, bisa pasif atau masih pasif. Baru mau on proses kursus. Oh iya.
Tapi emang bener sih kalau HI itu temen aku juga gitu sih. Jadi memang dia awalnya sih nggak terlalu yang expert di dunia bahasa Inggris, tapi setelah dia kuliah di HI, akhirnya sih dia expert juga karena memang bahasanya apa ya, keadaan ya. Mungkin kan bawa keadaan juga. Nah itu karena keadaannya di HI harus menuntut untuk berbicara pakai bahasa Inggris ataupun belajarnya pakai bahasa Inggris. Nah kemudian kecewa nggak nih awalnya pas waktu kan ini keterima seneng nih, tapi keterimanya itu bukan yang di pilihan awal gitu, pinginnya ke ilmu politiknya gitu. Awalnya emang gitu, cuman rezekinya emang gitu mungkin. Oh rezekinya emang di HI ya. Tapi kenapa kalau pinginnya di ilmu politik, kenapa ilmu politiknya ditaruh pilihan kedua? HI itu paling tinggi mas daripada ilmu politik. Gitu. Ya aku ambilnya itu HI dulu. Oh jadi kamu prioritasin sesuai yang paling tinggi dulu. Oke. Jadi malah ilmu politiknya di pilihan kedua ya, tapi padahal ilmu politik yang pingin gitu ya. Wah luar biasa. Oke. Tadi udah kita ngobrolin tentang itu ya. Terus kira-kira nih persiapan untuk SNMPTN sampai mana nih? Kan kemarin udah pengumuman, terus habis pengumuman tuh Haris harus ngapain aja nih? Ini pertama mau siap kursus dulu pokoknya. Kursus dulu. Biar nggak ketinggalan di sana. Biar nggak ketinggalan di sana. Oke, terus habis itu? Ini masih persiapan buat pendaftaran aja sih. Ini mulai verifikasi. Mulai Senin ini pendaftaran. Oh benar, ini pendaftaran online dulu. Online dulu. Baru setelah online sana daftar fisik, ambil kayak jas gitu. Oh, berarti udah verifikasi belum nih? Belum. Nanti mulai Senin ini. Oh, mulai Senin ini baru verifikasi ya. Oke. Rumor-rumornya nih di tahun ini kalau misal udah keterima SNMPTN itu kamu bakal nggak boleh daftar lagi nih di SBM atau nggak UTBK kayak gitu-gitu. Itu gimana sih menurut Haris gitu? Ya, masalah sih mas. Nggak masalah. Tapi kalau mungkin gini, ada beberapa teman-teman Haris nih dari SMA 3 sendiri atau mungkin di luar SMA 3 yang keterima SNMPTN tapi dia kayak jadi ragu atau akhirnya nggak mau ngambil. Itu menurut Haris gimana sih? Ya harus sih pikir matang dulu. Kalau kayak gitu SNMPTN tuh kalau nggak diambil masalah bisa ngerugiin yang lain. Soalnya kayak kita daftar di Univ A, kita nggak ambil itu, bakalnya kena ke yang bawah-bawah kayak SMA ini di backlist gitu kan pasti. Iya sih, emang ceritanya emang dari dulu kayak gitu ya. Jadi kalau misal udah keterima SNMPTN sebisa mungkin harus tetap diambil gitu ya. Jadi untuk teman-teman pendengar podcast ini dimanapun berada, kalau misal teman-teman nih keterima SNMPTN itu harus diambil ya. Mau gimana pun keadaannya, mau gimana pun ternyata yang diterima itu bukan di pilihan terbaik kita atau bukan keinginan kita, jadi harus tetap diambil gitu. Kalaupun misal kita sebelum daftar SNMPTN harus yakin dulu ya. Dulu pokoknya. Nah berarti Haris pas waktu itu udah yakin belum nih? Udah konsultasi sama guru BK juga. Udah konsultasi biasanya guru BK. Biasanya kan kalau mau gitu kan konsultasi dulu. Terus pemilihan jurusan itu harus yakin pokoknya ini. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang pemilihan jurusan nih, Haris survei dulu nggak sih sama teman-teman satu angkatan? Kan biasanya kalau dulu di zamanku tuh ramenya itu gini, pokoknya jangan sampai ada jurusan yang sama nih sama teman-teman satu angkatan itu gitu kan. Tahun ini mas. Yang kejadian. banyak. Kayak punya aku ada ilmu politik unsur di pilihan kedua juga di atasku. Iya, terus? Dia tuh ambilnya ilmu pemerintahan Undip sama ilmu politik unsur. Padahal mungkin kan banyak yang tahu kalau aku ambil ilmu politik. Aku kaget lah kok podo ngono. Tak itu tak calling kok bisa nih kamu ambil kayak gini. Buat cat aja. Yes, tak apa-apa. Untung aku nggak di pilihan pertama. Di pilihan 2 untungnya. Terus kejadian lagi yang manajemen UNES banyak itu yang ngambil 3. Terus sama psikologi UNES itu juga ada banyak yang IPS. Oh jadi banyak sekali siswa-siswa yang ngambilnya juga sama gitu ya. Oke, berarti pas waktu itu ada miskom antar angkatan gitu ya. Harusnya udah pada daftar terus baru bikin kayak grup sih. Grup buat SNMPTN gitu. Baru masih lihat jurusan-jurusan nih. Ternyata banyak yang sama. Wah. Tapi alhamdulillahnya Haris tetap diterima di Unsur. Wah luar biasa sekali. Berarti memang bahasanya rezeki nggak kemana Haris ya gitu. Jadi walaupun mau berapapun yang sama deh ibaratnya kalau udah tertulis Haris keterima di Unsur ya pasti keterima gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya walaupun sama. Tapi pas waktu itu hampir hanya miskomunikasi aja sama antara. Kalau misal penentuan jurusan kan tadi kamu bilang kamu juga konsul ke BK. Itu ada campur tangan sama orang tua nggak sih? Atau orang tua bebas deh kamu mau ambil apa gitu? Campur tangan orang tua. Orang tua juga nyaranin juga.
Sama nyaraninnya. Sama. HI Pokoknya juga. orang tua tuh kalau bapakku sendiri, Iya. guys kamu kuliah yang bisa target ke luar negeri. Oh, berarti ada target setelah S1 nih mau ke luar negeri. Jadi harus yang linear bahasanya gitu ya. Oke. Berarti ada campur tangan orang tua juga. Berarti orang tua nggak kayak udah deh bebas, yang penting kamu suka atau enggak, yang penting kamu yang kuliah Tetap gitu kan. konsultasi sama Berarti orang tetap tua. konsultasi sama orang tua. Jadi berarti tidak lepas dari doa dan juga support Itu dari orang tua penting ya. itu paling penting gitu. Jadi jangan lupa juga nih setelah kita daftar SNMPTN kita juga harus tetap doa, tetap usaha gitu ya, dan juga melibatkan orang tua dan juga guru-gurunya juga. Oke. Dan kenapa sih kamu nggak berani ngambil, ataupun kenapa kamu ngambilnya langsung Unsud? Kenapa nggak berani keluar dari Jawa Tengah dulu, kayak di UI atau nggak di UGM atau nggak di mana gitu? Nggak boleh mas. Nggak boleh. Berarti ada batasannya dulu nih ya untuk S1. Nanti baru setelah S1 boleh nih keluar negeri. Wah, luar Terus biasa. satu kan itu tadi nggak boleh. Terus duanya peluang. Oh, berarti kamu udah berbicara tentang peluang nih. Oke, gimana Peluang. nih? Kenapa Kalau kok kamu masalah ngambilnya peluang, Unsud? kan kemarin konsul peluang. Nah kalau kemarin kan yang keterima di UNSUD sih, alumni sini. Iya. Nah, itu salah satu nih itu sih alasanku buat ngambil di UNSUD tuh. Berarti kamu berbicara juga tentang peluang lah, luar biasa sekali. Karena biasanya jarang nih siswa-siswa kelas 12 nih seangkatan kamu mungkin yang dia hanya asal-asalan aja deh. Pokoknya wah ada kesempatan aku daftar SNMPTN, ya udah aku pingin jadi anak UI banget nih, atau enggak aku pingin jadi anak UGM banget. Udah deh gue ambil aja gitu ya. Berarti kalau kamu udah berbicara tentang peluang ya. Oke, luar biasa sekali ternyata. Nggak berani aku. Oke, jadi SNMPTN itu juga tentang peluang teman-teman ya. Jadi bukan hanya faktor luck ya. Biasanya kalau rumor-rumornya itu rumor-rumor itu keberuntungan. Ternyata bukan hanya keberuntungan, tapi gimana juga kita harus berbicara tentang peluang gimana gitu. Kalau kita tinggal di Jawa Tengah gitu ya, kalau bisa kita ambil univ-univ di Jawa Tengah dulu ya. Oke, dan juga mungkin lihat bagaimana sih prospek juga ya. Berarti kalau boleh tahu nih, kan tadi kamu juga udah ngomong targetnya itu mau ke luar negeri. Kalau berbicara tentang cita-cita dulu nih, cita-citanya apa setelah keterima HI ini? Kalau melihat peluang buat prospek kerja tuh kan paling HI itu kedutaan besar, terus staf kedutaan, staf ahli. Kalau aku target itu paling di kedutaan dulu. Kedutaan dulu. Berarti emang udah jadi cita-cita setelah ini cita-cita kedutaan tuh sebelum daftar SNMPTN. Cita-cita jangka panjang. Oh iya. Mungkin jangka pendek jalannya aja gimana. Oke, jalani aja. Yang penting ya udah, yang penting berada di jalan yang benar gitu ya. Berarti itu salah satu cita-cita setelah keterima menjadi mahasiswa HI gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, kalau boleh tahu nih, ketakutan apa yang Haris rasakan nih setelah keterima menjadi mahasiswa HI, atau wah aku udah keterima jadi anak Unsud nih, aku udah keterima di HI. Ketakutan apa sih yang selama ini masih menghantui gitu? Dan itu kan kalau dilihat di status gitu punya kakak kelas kuliah kok tugasnya akeh gitu. Tugasnya banyak. Terus apa lagi tuh? Ketakutan apa lagi gitu? Jam-jam kuliah kan enggak nentu juga sih Mas dosen-dosen tuh. Oh, berarti ketakutannya tuh tugasnya melimpah gitu. Tapi emang iya. Ya itu. Karena kuliah itu nggak bisa lepas dari yang namanya tugas ya. Kalau aku sih pengalaman sih sebenarnya gini, Des. Kalau berbicara tentang kuliah itu tugas tuh sebenarnya kita bisa kok bahasanya apa ya? Memanage tugas kita sendiri, karena tugas kuliah itu nggak kayak tugas di SMA. Kalau tugas di SMA kan tugas dikasih hari Senin, dikumpulin juga hari itu. Kalau nggak, nah sampai nanti. apalagi kamu online ya sistemnya. Nah itu sama kalau di kuliah tuh. Kalau di aku pengalaman aku dulu tuh kayak tugas tuh dikasih di bulan Agustus, kamu tuh presentasi, kalau enggak ngumpulin tugasnya itu udah ada deadline-nya masing-masing. Jadi biasanya jangka waktunya berapa Mas? Kalau aku kan dulu tuh daftar ulangnya itu rada telat gitu. Kalau di tingkat aku kan kemarin juga lolosnya dari jalur rapot, tapi kan aku di perguruan tinggi Islam jadi PTKIN gitu kan. Nah itu NIM atau nomor induk mahasiswa itu ditentuin dari daftar ulangnya. Kalau kamu daftar ulangnya cepat ya berarti NIM-mu tuh di atas. Nah nanti urut absennya itu bukan dari abjad. Kalau di mahasiswa tuh sekarang urutnya tuh udah dari NIM-nya itu, dari nomor induk mahasiswanya. Nah kalau aku tuh hampir di akhir-akhir gitu. Jadi aku tuh tugas-tugasku tuh mesti setelah UTS sebelum UAS. Jadi aku rada nyantai gitu loh. Jadi ya kalau rumor-rumor tugasnya banyak itu memang iya, tapi benar. Cuman
tinggal gimana sih pembawaannya kita gitu loh. Jadi kebalik ke diri betul. kita masing-masing. Balik ke diri kita masing-masing aja. Kalau misal tipikal deadlineer gitu kayak aku juga kan aku juga nih, ngapain sih kita garap tugas gitu ya di bulan-bulan awal padahal kita ngumpulinnya tuh di akhir gitu. Tapi ini sebenarnya nggak boleh dicontoh ya. Tapi ya memang itu udah kayak ngalir aja gitu. Kita tugasnya dikumpulin kalau misal aku kan masuk dulu tuh bulan Agustus. Aku tuh presentasi di setiap mata kuliahnya itu berarti di bulan Novemberan gitu loh. Jadi udah ada Agustus dan sampai November itu berarti ada 3 bulanan lebih. Aku baru bikin tugas tuh di bulan-bulan 2 bulan setelah atau berapa gitu. Jadi jangka waktunya itu nggak kayak ngumpulin PR gitu loh. Jadi kalau ngumpulin PR kan mungkin minggu ini dikasih, minggu depan harus dikumpulin. Ini tuh enggak, kalau di kuliah tuh kalau di aku tuh deadline gitu loh pakainya. Dikasih biasanya revisi gitu nggak? Enggak, kalau tugas tuh nggak mungkin ada revisi. Revisi tuh kalau udah skripsi itu baru revisi. Kalau tugas tuh ya sekali kamu ngumpulin, udah kamu terima nilai aja. Dan nilainya itu yang bikin kalau bedanya di SMA sama kuliah tuh kan kamu kalau SMA kan mungkin bisa tahu nilai kamu kan. Tapi kalau di kuliah tuh nggak tahu. Jadi nilainya kan ABC kan. Nah, tapi pas waktu kamu ngumpulin tugas 1, tugas 2, UTS kayak gitu-gitu kamu nggak dikasih tahu nilai kamu. Nanti kamu baru tahu di akhir. Setelah jadi tiba-tiba kamu keluar aja, wah nilai gue C. Padahal aku tugas ngumpulin semua kan, tapi kamu belum tahu kapasitas atau kualitas tugas kamu tuh gimana gitu loh. Bisa jadi nih kamu ngerjain tugas asal-asalan, tapi yang penting ngumpulin, kan itu bisa kayak gitu. Jadi ada banyak sekali tipe-tipe mahasiswa kok, nanti kamu bakal ketemu tipe-tipe mahasiswa nanti di semester 1 gitu ya. Oke, berarti ketakutannya tuh hanya takut tugas banyak gitu. Kalau takut nggak sih ngekos gitu? Kan ini baru, berarti emang pingin, ada rasa pingin buat kayak kos gitu, udah misah dari orang tua. Oh, berarti nggak ada ketakutan itu. Mungkin kalau kayak gitu cewek. Tanya satu ini. Apa nih? Masalah pertemanan. Oh, pertemanan. Kalau pertemanan di kuliah, kalau di awal tuh biasanya kita sih cuman saya aja ya. Biasanya di gini. Tapi kalau aku tuh nanemin dari diri aku tuh, aku nggak mau bikin circle di semester awal gitu. Tapi biasanya tuh mahasiswa baru itu tuh kayak aku kalau nggak punya circle, aku nggak punya teman nih, gitu kan. Tapi kalau prinsip aku tuh nggak mau bikin circle dulu di awal, tapi aku mau banyakin dulu teman di awal. Baru nanti soalnya gini, kalau pengalaman aku nih selama 8 semester ini, selama aku perkuliahan kayak gini dan akhirnya udah lulus tuh, teman-teman aku yang bikin circle dari masa orientasi dari ospek, ya, dia udah punya circle nih dari ospek nih, paling kuat-kuatnya tuh sampai semester 2. Semester 2 tuh mereka udah pecah lagi gitu. Udah pecah lagi nemu circle yang lebih cocok lagi gitu loh. Gitu. Kalau pertemanan tuh sebenarnya lebih kayak gimana ya? Pertemanan tuh sesuaiin sama gaya hidup kita juga gitu loh. Jadi nanti akan sesuai kok. Misal kayak gaya hidup kita itu enggak kadang ada mahasiswa yang gaya hidupnya itu hedon banget. Semuanya bermerek ya nih. Mulai dari baju nih. Baju kuliah udah branded, tasnya udah branded, sepatunya udah branded, jam tangan, sabuk dan lain sebagainya. Itu nanti akan bertemu dengan circle-nya yang kayak gitu biasanya. Tapi kalau kita bisa kayak yaudah siapapun asal baik gitu ya. Ya nantinya bakal gabung sendiri kok gitu. Kalau aku sih dulu tipenya gitu. Jadi aku perbanyakin kenalan aja dulu. Yang penting kenal aja. Nggak usah terlalu deket gitu. Kayak mesti kayak kayak oh namanya siapa, dari kota mana. Terus kayak jurusannya apa sih gini-gini. Udah ngobrol aja. Nanti paling ketemu di jalan sapaan. Kalau enggak mungkin nunggu atau jajan bareng kayak gitu-gitu tuh udah biasa. Tapi untuk circle sih belum gitu. Kalau aku sih nyarannya gitu. Jadi jangan bikin circle di awal deh, karena circle di awal tuh nanti cenderung kayak ngasih hanya ngeraba-ngeraba. Oh ini ternyata orangnya gini, aku lebih cocok sama dia kayak gitu sih. Kalau di kuliah kayak gitu, makanya banyak sekali kalau by experience ya atau by pengalaman aku kayak gitu. Teman-teman aku yang bikin circle dari ospek sih kelihatannya rahat gitu, kayak wah semester awal udah punya circle nih kemana-mana bareng ini kayak gitu. Tapi aku lihat hanya betah atau hanya kuat sampai semester 2 semester 3 lah. Karena nantinya kan itu kalau di kuliah itu kan sistemnya kan by IPK gitu. Kalau IPK kamu udah keluar, terus IPK kamu tuh beda sama satu circle-mu, itu akan memisahkan kamu sama circle-circle kamu gitu. Tanyaan juga kok gimana kok bisa segini? Nah kan gitu kan. Jadi Kak, bahkan mungkin
circle yang nggak sehat di kuliah tuh ada juga yang kayak gini nih, misal udah bolos aja, udah nggak usah diselesain tugasnya, udah tugasnya yang penting gini-gini kayak gitu. Bahkan ada circle-circle nggak sehat gitu. Jadi mungkin untuk Haris nih ya, kalau nanti di kampus awal masuk tuh pasti ada rasa bingung, ada rasa takut juga, ada rasa bingung juga nih. Aduh, gue harus apa ya, langkah yang harus aku ambil pertama kali apa ya, itu ya memang harus perbanyak teman awalnya gitu. Otomatis kamu bakal tahu ini teman yang cocok gak nih buat aku, ini teman berbahaya gak nih buat aku gitu. Intinya berbahaya tuh kayak aku bisa-bisa nggak sesuai nih sama gaya hidup aku, nggak sesuai nih sama budget nih di kantong aku ya gitu kan. Kadang ada yang tipe mahasiswa yang yuk nongkrong gitu, hampir nongkrong tuh 1 minggu tuh 7 kali gitu ya. Ini masih terjadi. Nah gitu kan. Jadi mungkin Haris pun di masa-masa milenial seperti ini di SMA udah musim kan nongkrong-nongkrong. Kalau aku dulu SMA tuh belum ada coffee shop, belum ada tempat nongkrong, kafe-kafe itu belum ada. Jadi kalau dulu di angkatanku SMA sih belum ada nongkrong-nongkrong banget gitu ya. Kalau mungkin di angkatanmu sekarang udah sekolahnya online ya. Terus coffee shopnya udah kemana-mana, jadi udah banyak. Jadi udah itu ya. Itu sih paling kalau untuk pertemanan di kuliahannya paling hanya sebatas itu. Nanti juga cocok nggak cocok itu akan dirasain gitu loh. Nanti biasanya setelah kayak wah ini anak kok ngajak main terus, wah kok ini anak ngajaknya nggak bener nih kayak gitu. Itu kamu pasti bakal ngerasain gitu. Tapi nggak memungkiri kita butuh teman di kuliahannya. Pasti butuh teman. Gitu, karena kita berpendidikan juga harus bisa bersosial, betul kan? Haris anak sosial kan, anak IPS kan, sama kita juga anak IPS ya, gitu. Jadi harus sosial, nilai sosialnya juga harus ditinggi selain kita berpendidikan gitu ya. Oke. Kalau Haris nih pernah dengar nggak sih atau dengar nggak sih kata-kata mahasiswa ambis gitu? Pernah dengar nggak? Dengar. Kata-kata ambis tuh pernah dengar nggak? Dengar. Menurut Haris tuh ambis tuh apa nih? Ambis tuh kayak ngejar banget. Kayak misal aku mau ke Undip, Undip hukum, aku harus masuk situ. Gimana pun caranya aku harus masuk situ. Berarti hampir bahkan menghalalkan segala cara mungkin gitu ya. Terus kalau misal nih mahasiswa ambis, berarti setelah jadi mahasiswa, terus mahasiswa ambis tuh menurut Haris apa nih? Gimana maksudnya? Kan kalau di sekolah nih mungkin kamu kenal nggak sih mungkin ada siswa ambis, ambis yang ambisinya besar. Nah itu nanti di kuliahan tuh juga akan ada mahasiswa ambis. Nah kira-kira Haris mau nggak sih jadi tipe yang mahasiswa ambis gitu? Nggak mau. Terlalu gimana? Kayak biasa itu yang terlalu dikejar itu malah nggak dapat. Oh betul, itu quote of the day ya. Jadi segala sesuatu yang dikejar itu biasanya nggak dapat. Tapi itu benar, aku juga pengalaman gitu ya. Aku tuh dulu nih kalau mau cerita nih, ini rada fun fact juga bahwa aku tuh dulu paling nggak suka sama yang namanya ekonomi. Bahkan dulu nih mantan guru aku, Pak Abu, kalau Pak Abu nonton. Pak Bu masih inget aku kan, kalau dulu aku ekonomi gak pernah masuk. Aku tuh dulu ekonomi gak pernah masuk kelas ya, sering dispen ya gitu-gitu. Dan bahkan Pak Abu tuh sering banget ngingetin aku pokoknya gitu-gitu tentang ekonomi. Tapi ya ampun, Tuhan tuh memberikan jalan sampai aku diterima di ilmu ekonomi. Wah ekonominya syariah lagi, luar biasa kan. Jadi kayak aku padahal minatnya itu aku di dunia seni. Aku di dunia guru. Aku padahal pinginnya jadi guru. Pinginnya aku ambil bahasa Indonesia. Aku pinginnya ambil seni-seni kayak gitu. Tapi ternyata justru yang aku pinginin. Kebalikan fakta. Ya betul. Justru yang aku dapat adalah sesuatu yang aku gak suka. Itu. Nah aku justru masuk ke ekonomi nih. Awalnya itu juga kenapa aku keterima di ekonomi. Padahal aku gak expert nih di ekonomi. Aku gak suka banget sama ekonomi. Tapi ya karena udah jalannya ya mungkin ya, jadi enak aja gitu. Jadi harus dijalani dengan ikhlas, harus dijalani dengan yaudah slow aja ya, dijalanin aja, let it flow, jalan aja. Yang penting nanti bakal temu titiknya, gitu kan? Rezeki nggak kemana. Nah betul. Jadi sesuatu yang dikejar itu malah jadi sulit ya untuk di kita itu. Jadi ya udah jalan aja gitu. Oke. Kalau menurut dari sendiri, ada nggak sih tip dan juga trik SNMPTN gitu? Ada sih. Ada. Kalau ada apa nih tips dan trik dari Haris sendiri? Satu, pokoknya harus pintar milih peluang. Pintar milih peluang. Nih dengerin ya, pintar milih peluang. Terus?
Univ tuh milih tuh yang mungkin kalau bisa tuh banyak alumni nih. Banyak alumninya juga. Terus Doa orang tua ini paling doa tiga. orang tua. Wah, luar biasa, ada 3 tips dan juga trik ya. Jadi yang paling utama dari Haris itu adalah berbicara tentang peluang ya. Kalau kita nggak pinter-pinter nyesuaiin peluang, ya udah kita harus terima resikonya ya. Jangan gegabah juga ya berarti ya. Tapi nggak juga sih Mas. Mungkin kalau kita lebih prioritasin Univ kayak kemarin temanku yang keterima di ilmu politik UI itu kan memang nggak ada alumni sih, memang sih. Cuma dia memprioritasin siapa? Univ itu. Wah, berarti ada temanmu juga yang keterima di UI dengan jurusan ilmu politik juga, salah satu jurusan yang pingin kamu pingin gitu ya, ilmu politik. Luar biasa sekali. UI sih Mas. Ya, berarti untuk berbicara tentang SNMPTN tuh ada faktor luck, ada faktor gimana sih kita berbicara tentang peluang, ada juga doa dari orang tua dan usaha dari kita sendiri ya. Jadi untuk adik-adik kelas nih mungkin yang baru kelas 10 ya bisa dipersiapin dari sekarang. Yang penting niat gitu ya, rajin, tugasnya dikumpulin aja terus. Jadi nilai-nilainya itu bisa stabil gitu ya. Dibayangin aja sih Mas, 600.000 peserta. Wah. Yang diterima cuma 120.000 peserta. Wah, itu berarti 1 bandingnya tuh udah saingannya udah luar biasa gitu ya. Apalagi kemarin UNES 42.000 itu paling banyak itu. UNES, pendaftar UNES. 42.000. Wah, luar biasa Nyalain sekali. UP kan biasanya paling atas. Ini paling atas sendiri. UNES 42.000 seharga Minyak. betul sekali ya, seharga minyak ya. Oke, gila tuh. Jadi ada adik kelas ya, ini ada adik kelasnya Mas Haris nih yang terutama di SMA 3 Pekalongan yang udah persiapan nih SNMPTN mungkin ya. Apalagi buat adik-adik yang kelas 10 nih ya, bisa dipersiapin nih untuk nilai-nilai selanjutnya di semester 2, semester 3 sampai dengan semester 5. Jangan lupa ngerjain tugas juga. Nah, ngerjain tugas tuh penting tuh ya. Jadi karena dengan tugas nilai kita juga akan terbantu gitu ya. Tapi kemarin aku jujur sendiri. Tugas pun mulur-mulur. Nah, karena mungkin itu juga efek dari online ya. Sekolah online tuh juga bikin kita rada mager gitu Harus bahasanya. sampai dikejar-kejar dulu. Nah, baru kita selesaiin tugasnya. Tapi yang penting selesai ya. Yang penting selesai nih tugasnya. Tapi better harus sesuai dengan deadline-nya gitu. Jadi buat adik-adik nih, kalau penasaran nih kenapa sih kok Kak Haris bisa keterima di SNMPTN Unsud dengan jurusan HI yang cukup bergengsi juga. Nah, itu salah satunya adalah gimana sih kita harus bisa berbicara tentang peluang, gimana sih kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri, terus gimana sih kita harus pinter-pinternya lah ya membaca diri kita sendiri gitu. Kita minatnya di mana sih gitu. Jangan sampai ambil salah jurusan juga. Nah, jangan sampai ambil salah jurusan. Oke. Kira-kira nih dari kamu sendiri takut nggak sih tiba-tiba kamu di tengah jalan, wah kayaknya aku salah jurusan gitu?